Halo Audio Lovers, balik lagi sama gua Kevik. Sekarang gua ada di Progressive Auto Sound. Kita akan membahas mobil rada jadul, bisa dibilang jadul, bisa dibilang pokoknya keren dah. Mobil Mercedes-Benz S280. Gak usah lama-lama, kita langsung ngobrol sama fabrikatornya Jeki. Halo Jeki, halo, apa kabar? Bro Kevik, lama tak jumpa. Baik, gimana? Terakhir kita Mustang ya? Iya, betul. Terakhir kita Mustang. Oke. Lu bisa ceritain nggak sedikit tentang proses pembangunan di mobil Mercy S280 ini? Ya, pertama sih dari yang punya ya. Yang punya itu kenal gue juga udah sekitar dari tahun lalu lah. Jadi kayaknya emang dia kayak pecinta Mercy ya. Jadi sebelumnya juga emang yang punya mobil ini udah masukin duluan mobilnya Mercy C200 yang W205 yang keluaran terbaru lah. Terus dia bikin di gue dan puas ya. Terus dia kayaknya baru ngangkut nih mobil nih. Makanya masih platnya juga masih plat DK kan. Nah itu jadi emang dia ngangkut di mobil tuh udah ada audionya. Dan pas gue bongkar instalasinya emang parah banget. Jadi kayak kita nyalain audionya aja pas matiin juga ngejedup gitu kan. Jadi ada pop noise-nya gitu kan. Amplinya sih lumayan gitu loh. Jadi barang-barangnya tuh namanya jadul ya, paling mainnya ampli sama upgrade speaker, subwoofer gitu-gitu aja kan. Cuma ini di sini karena mungkin emang udah ada woofernya di belakang 4 biji. Itu OEM Mercy ini. OEM Mercy ini, dan itu langsung direct ke amplifiernya dia. Jadi dia ada upgrade amplifier sebelumnya dan langsung nembak ke OEM speaker. Dan head unitnya juga udah ganti sebenarnya pakai Pioneer tapi yang seri bawah lah. Jadi emang suaranya juga ya bisa dibilang kacau banget gitu. Karena emang dari konfigurasi channelnya pun udah salah gitu. Jadi kayak left right-nya pun udah ngaco-ngaco lah gitu. Jadi ya bisa lu tahu sendiri lah kalau udah ngaco-ngaco gini mau dapat sound staging pun nggak mungkin gitu. Iya, karena lu nggak pakai prosesor dan kalau zaman dulu bukannya prosesor, berarti kan apa namanya? Yang ada potensionya. Lu main dari gain amplifier aja paling atau pakai crossover aktif. Iya, kayak gitu lu ngarepin maksimal kan nggak mungkin gitu loh. Yang ada suara malah kacau. Kalau menurut gue sih kacau ya. Tapi nggak tahu deh kalau misalkan di luar sana ada yang pakai amplifier langsung colok ke speaker tanpa apa namanya crossover ya? Ya, sebenarnya sih kalau buat di woofer nggak masalah, kecuali mungkin kalau buat Twitter ya. Kalau Twitter ya auto jebol, mungkin lo gedein dikit berapa dB, 85 dB aja tuh udah pasti jebol punya. Masih ngeprek lah. Gitu. Terus lu ada perubahan signifikan nggak di bagian bagasi? Dari bagasi bisa dibilang signifikan sih. Jadi emang awalnya tuh dia cuma pakai di deck belakangnya itu dia cuma pakai kayak papan. Ya udah amplinya tuh kan dibaut ke papan itu. Ya udah kabelnya masih kelihatan semua segala macam gitu. Dan ya nggak proper lah buat dilihat gitu. Oke, sekarang kita lihat ke belakang yuk. Yang setelah udah dirapin sama Progressive. Yuk. Nah, ini dia Audio Lovers, hasilnya yang udah lebih proper ketimbang yang sebelumnya. Bisa lu jelasin yang terpasang di belakang mobil Mercy ini apa? Jadi itu ya, ini kan paling kelihatan tuh warna putih. Itu ada power JBL, jadi itu JBL GT Q100 4 channel. Jadi emang itu power jadul. Jadi emang di mobil ini sebelumnya juga power ini udah kepasang ya. Jadi di mobilnya ada 3 power JBL yang 4 channel itu, ini 2 channel, tadinya satunya ada 2 channel lagi, ntar gue ceritain. Ya. Yang 4 channel ini gue pakai buat ngangkat tweeter sama mid range di depan. Jadi emang konfigurasi di mobil ini tuh sistem 3-way. Ya. Aslinya udah 3-way? Aslinya 3-way sih harusnya, karena di di pintunya itu udah ada slot buat mid range dan buat mid bass. Mid range-nya 2 in, 2,5 in lah kurang lebih, dan mid bass-nya 5 in. Emang slotnya segitu. Emang slotnya segitu. Dan untuk tweeter aslinya mobil ini nggak ada tweeternya. Cuma emang di Mercy jadul kayak gini di dashboardnya itu emang ada slot buat lo bisa naruh tweeter di situ. Kebetulan tweeternya ini agak gede, jadi gua ada custom juga, jadi agak kelihatan sedikit. Cuma ntar kita lihat aja. Nanti kita lihat.
Itu JBL yang 4 channel, gue buat angkat Twitter sama mid-range tadi ya. Dan untuk mid bassnya gue pakai JBL yang ini nih, GT S100 ya. Jadi emang ini amplinya 2 channel, tenaganya lebih gede dari yang 4 channel itu. Cuma ya namanya power US, masih asli US. Mungkin nanti kalian harus dengar sendiri gimana suaranya gitu. Yang ya cuma berapa kali sih denger kalau misalkan pakai power jadul, soalnya powernya beda, warnanya juga mungkin beda kali. Beda. Clarity-nya tuh beda emang. Okay. Cuma ya emang walaupun kecil kayak gitu beratnya jauh beda. Jadi emang komponen sih, emang komponennya terus beda. Di sini di situ gue pakai monoblock Sapco ST500 ya. Itu karena sebelumnya juga amplinya gue pakai 2 channel yang JBL, cuma mungkin karena ampli jadul dia emang nggak nge-support buat bridge subwoofer. Jadi pas gue coba itu agak ngaco ya. Mungkin kelemahan ampli jadul juga gitu ya. Karena mungkin dari komponennya juga mungkin udah ada yang pada kering kali kapasitornya. Jadi emang ada problem, ya udah gue ganti. Akhirnya mau nggak mau gue ganti. Dan pilihan gue jatuh ke Zapco itu ST500. Tenaganya sih nggak gede-gede banget ya, mungkin sekitar 300 watt di 4 ohm. Tapi buat ngangkat subwoofer dengan konfigurasi port seperti ini tuh udah lebih dari cukup. Karena emang kalau yang kita tahu namanya sistem box ported itu dia efisiensinya bakal lebih tinggi daripada sistem box seal. Sama kita buatnya dan bener gitu. Nah, kenapa pilih Zapco ini juga? Ya jadi biar gua nggak usah ngerombak banyak, karena sebelumnya kan bentuknya tuh gue cek di online juga ukurannya bener-bener mirip plug gitu. Jadi paling gue tinggal rapin pinggir-pinggirnya aja, itu udah nggak banyak perubahan gitu. Ya udah gue pasang Zapco akhirnya. Nah ini gue ada nyangkut sedikit di mata gue. Tadi gue belum kelihatan, cuma sekarang pas gue liatin bener-bener ternyata baru kelihatan. Kenapa portnya kayak begitu? Mulir kayak begitu? Nggak mulir sih, maksudnya kayak kalau misalkan audio lovers pernah pecahin keong mati ya, bukan jangan keong hidup ya, tak gitu ya. Bentuknya dia begitu tuh. Kenapa alasannya gitu? Kalau ini kita sebutnya special port. Jadi emang bedanya dengan port biasa itu, mungkin di port ini ya, dia walaupun ukurannya dia lebih pendek, tapi itu seakan-akan portnya itu pipanya lebih panjang. Jadi itu sebenarnya buat ngincer ke low frekuensinya. Low-nya lebih low lagi. Jadi gua tuning box-nya juga beda. Ceritanya beda lagi. Nah, itu something special lah. Itu subnya lu pakai Studio Reference. Studio Reference 10 in. 10 in. Itu. Dan untuk DSP. Nah, sebelumnya mobil ini kan nggak pakai DSP. Gue pakein DSP dari Masway 68. Jadi ini murni DSP. Jadi dia nggak ada amplifiernya. Karena emang gue rencana emang dari awal kan emang mau pakai amplifier jadul ya. Biar gue mau dapat warna suara dari amplifiernya ini. Dan tapi gue tetap mau sistem full aktif. Dan sistem full aktif tuh tentu harus gue dapetin dari prosesor, ya kan? Makanya ya udah gue pakai DSP murni dari Masway, karena gue pilih Masway juga ya walaupun harganya juga masih dibilang di bawah 10 juta ya, masih di bawah 10 juta ya. Untuk chipsetnya, kualitas suaranya sih oke menurut gue. Jadi worth to buy lah. Terus kalau misalkan audio lovers nih, misalkan nyangkut mata, ini dari tadi kok nggak dijelasin sih ada yang kipas, itu buat kulkas. Itu buat kulkas. Ya. Jadi nggak ada hubungannya sama kompresor. Ini buat kulkas. Ya bukan buat pendingin atau apa, itu kulkas. Emang dari OEM-nya sih udah ada di situ ya. Jadi kita emang bikin ngebentuk biar ngeplug sama itu aja. Jadi emang kita ngincer custom box-nya juga harus benar presisi ya. Pokoknya gua nggak mau kelihatan baut. tempat apa namanya, tempat ban serep juga masih bisa berfungsi ya. Tuh. Betul. Oh, udah pakai peredam juga. Ini lu peredam di belakang doang atau? Ini peredam, gue peredam full di lantai. Jadi di lantai full emang ngincernya karena ini emang walaupun ini mobil Mercy ya, platnya juga tebal banget. Tebal ya. Tapi
kita tetap pakein peredam ya, walaupun mobil Eropa tetap masih butuh peredaman sih. Jadi tergantung kuping juga sih. Kalau menurut gua sih ada pengaruhnya lumayan gitu untuk peredaman. Dan ini balik lagi kita bicara soal subwoofernya. Itu lu susah nggak sih lu? Maksudnya lu nyeting subwoofer butuh box di bagasi. Jadi box di dalam box. Nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Jadi selama lu tuning box subwoofernya bener, itu matter of tuning aja. Jadi kayak kita bisa blending dia punya mid bass sama si subwoofer. Pasti ketemu. Iya pasti ketemu. Jadi malah yang gua temuin selama ini ya, gua bikin di Mercy udah berapa kali, gua taruh box subwoofer di bagasi, walaupun ini decknya pun walaupun ketutup. Jadi di Mercy sebelumnya itu decknya benar ketutup, plat semua, nggak ada lubang sama sekali. Itu bassnya bisa di ujung kaca. Jadi benar-benar malah kalau gue bilang bagasi ini bisa ngebantu seperti box bandpass. Jadi dia bisa ngefilter high frekuensi dari si subwoofer. Mungkin kalau pernah baca-baca tentang box bandpass, itu kan bandpass namanya high pass sama low pass kan. Nah mungkin kurang lebih sih bagasinya itu lebih buat nge-low pass. Jadi emang subwoofer, jadi walaupun ini subwoofer 10 in ya, bukan berarti dia keluarin suara bass di bawah 100 Hz doang, enggak. Dia masih bisa, kalau orang bilang ada ripple ya, jadi masih bisa keluar. Unik nih. Ya, nah itu kalau gua berasa ya dibanding yang kabin langsung gitu sama bagasi yang kayak begini, ya itu ada low pass di bagian mungkin di bagian belakangnya. Mid low-nya. Lu berasa low-nya lebih low lah gitu loh. Oke. Sekarang gue penasaran sama hasil audionya, kita dengerin langsung ke dalam mobilnya. Oke. Nah, audio lovers, sekarang kita udah di dalam mobil Mercy ini. Ya, lu bisa nggak ceritain yang terpasang dalam mobil ini itu apa? Di dalam mobil ya nggak banyak kelihatan ya. Jadi mungkin yang bisa dilihat langsung itu Twitternya ya. Twitternya ini kita pakai ScanSpeak ya, serinya R2 berapa gitu, R2 berapa. Jadi sebelumnya itu Twitternya udah ada. Oke. Twitternya mirip begini juga, tapi mereknya Viva. Jadi itu emang Twitter jadul. Cuma pas gua tes segala macem, emang ya namanya udah umur ya. Jadi ada satu Twitternya udah pincang. Jadi mau nggak mau harus gua ganti Twitternya. Dan emang yang paling mirip dengan Twitter itu Twitter ScanSpeak ini ya. Ini ScanSpeak mungkin serinya masuk entry level ya, sekitar ya nggak nyampe 2 juta sih harganya buat Twitternya doang. Tapi surprisingly ya suaranya nggak jelek gitu. Dan posisinya itu nggak lazim. Ya. Nggak lazim. Ya, kayak nggak ada apa di bawahnya itu ada lu pakai bekas tempat apa yang tadi lu bilang itu ya, sebelah sini. Jadi emang dibolongin gitu ya? Enggak. Jadi emang di sini di dashboard Mercy itu emang ada tempat buat Twitter. Entah buat Twitter atau apa, cuma itu bolong, emang ada dudukan gitu. Oke. Jadi tinggal gua custom aja, tinggal gua custom sini karena emang flange Twitternya juga emang nih gede ya. Jadi emang kalau kita mau masukin ke dalam posisi OEM-nya juga udah nggak mungkin. Jadi terpaksa mau nggak mau kita naikin. Tapi kita naikin, jadi di mobil ini gue nggak mau ada blind spot gitu. Makanya gue bikin posisinya kayak gitu, agak angle ke dalam biar gue dapat high frekuensinya juga bisa lebih extend daripada gue benar-benar tidurin gitu. Ya, ini enggak lazim sih. Jadi apa ya? Gue liatnya ya nggak lazim posisi kayak begini. Makanya penasaran sama hasil suaranya. Dan ini nggak tahu, mungkin gue salah kali ya. Ini angle kiri makanan beda ya? Atau lu sama? Sebenarnya sih sama. Dia ngarahnya kurang lebih ke sini lah, kurang lebih ya. Cuma mungkin kalau lihat dari situ mungkin kelihatan beda kali, tapi sebenarnya sama. Angle-nya sama, kurang lebih sih sama. Oke, jadi perubahannya cuma yang lu tambahin cuma ini doang ya? Iya, mungkin kalau lu mau lihat angle-nya kan bisa kelihatan dari sini. Ini kan panelnya kurang lebih kanan kiri ini sama nih ininya. Oke. Gedenya sama nggak? Oh iya, tingginya sama. Iya. Tingginya sama ya. Angle-nya mungkin kalau lu dari tempat duduk reception doang. Iya. Tapi kurang lebih sih sama. Tapi sebenarnya kalau ada miss angle dikit, sebenarnya kalau menurut gue ya itu lu bisa
eh, dari tuning juga sih, jadi bisa dibantu dari tuning Mau juga. balik lagi dari manusia yang tuning. Iya. Oke, terus yang ini di bagian pintu? Bagian pintu emang pintunya ini OEM-nya seperti ini ya. Emang udah ada slot buat mid range sama slot buat mid bass. Gitu. Jadi emang di sini di dalam pintunya juga udah ada boxnya. Jadi emang OEM-nya tuh udah ada boxnya. Boxnya tuh buat mid range sekitar 2,5 in lah, 2,5 in sampai 3 in. Dan untuk di bagian slot mid bassnya itu dia mid bassnya sekitar 5 in. Jadi buat mid range-nya gue ganti dengan mid range Impulse FR2. Dan untuk mid bassnya gue pakai mid bass jadul ya, mid bass jadul. Jadi kita pakai mid bass Viva ukuran 5 in. Oke. Gitu. Terus ini head unitnya pakai single din. Head unit single din, tapi single din mungkin kalau orang yang biasa ikut kompetisi udah tahu lah zaman dulu. Dex P99 RS. Oke. Dan ini masih CD ya? Masih CD. Masih CD loh. Masih CD. Kenapa pakai CD? Karena emang ini kalau dulu ya memang pakai CD, belum zamannya digital ya. Nah, orangnya juga fine soal Gini, ini request dari orangnya sebenarnya. Oke. Jadi orangnya pemain audio lama. Jadi koleksi CD-nya tuh banyak. Dia nggak mau koleksi CD-nya yang lama-lama itu ya terbuang percuma gitu. Ya udah. Ya kan tadi gue bilang gue udah bikin mobilnya yang sebelumnya Mercy yang baru kan itu udah ada Bluetooth-nya juga. Jadi ya mungkin di mobil ini ya dia mau main ya gue paham. pakai CD gitu. Tahun lama, mesinnya lama, tahun lama. Iya, mobil tahun lama, dalam-dalamnya itu merek-merek yang lawas tapi berbobot. Dia juga nggak mau pakai yang digital udah lah, sekarang kalau lama ya lama gitu. Yang jadul ya jadul gitu. Ya udah, yuk sekarang kita dengerin hasil audionya. Kita dengerin yang apa dulu pertama? Mungkin lagu bass dulu aja. Ini kan CD-nya juga udah nongol di sini. Oke. Bisa gitu ya? Bisa gimana? Dan, gimana ya? Bassnya itu gue pikir wah bleber nih, hal bleber karena kan di otak gue kan gitu, box di dalam box gitu kan. Ya dari beberapa yang gue denger pasti bleber, pasti bleber gitu. Nah ini enggak loh, pahit, nyamuk. Maksudnya dia itu konsisten Di yang lu bilang di depan kaca. ya Ya konsisten itu di sini. impact-nya ada. Dung itu di situ. Bebe sih nyamuk. Terus yang tadi getar gue pikir itu getar apa gitu, tapi bukan, itu dari lagunya. Makanya gue pegangin, enggak, ini nggak nempel. Lampu gue itu nggak nempel gitu loh. Nyata itu dari lagunya gitu loh. Apa itu dari efek yang ulirnya itu?
efek olir ya pasti rendahnya lebih dapat dan efisiensinya sih lebih tinggi sebenarnya. Jadi makanya tadi gue bilang, gue walaupun pakai power yang Zapco itu, ini subwoofernya pun kurang lebih sebenarnya impedansinya bukan 4 ohm, impedansinya 6 ohm. Jadi gue narik pakai si Zapco ini, di saat 4 ohm dia bilang speknya 300 watt ya, gue nggak tahu lah beneran 300 watt apa Bener enggak. pure apa enggak kita ya belum cuma tahu. Ya di saat itu 6 ohm dia bakal turun lagi wattnya, jadi nggak bakal 300, mungkin sekitar 200 gitu gitu. Jadi ya seperti yang lu dengar, oh ya itu 4 ohm 300 watt di 14,4 volt biasanya kan. Iya. Kalau di spek. Nah sekarang lu lihat tuh 13,4. 13,3. Ini gue lagi kecilin loh. Di saat gue geber kan beda lagi. Jadi emang akinya juga ini udah Akinya kurang gede. sehat ya. Tapi- Karena dia bilang sebelumnya di belakang kan ada kulkas. Jadi sebelumnya mungkin dia kayak sering nyalain kulkasnya. Jadi ini kulkas dia tetap nyala walaupun mesin lu mati. Dia ada switchnya. Kalau lu mau nyalain ya nyala. Walaupun mesin lu mati, tapi ya nyedotnya dari aki. Ya mungkin ya trade off-nya ke aki. Jadi akinya juga lihat sekarang ya masih cuma 13,4. Kalau lu kecilnya 13,4. Iya. Ini 13,3 tadi. Iya. Sekarang 13,4. 13,3, 34. Kurang lebih segitu. Dia berubah-berubah. Biasa kan kalau aki yang sehat kan 14, ke atas kan gitu. Dan ya itu kalau lo sering dengar audio di mobil yang emang voltasenya dari 13, ke 14, pasti bedanya lumayan loh. Kalau emang lo ini itu masalah voltase doang, itu bedanya jauh. Kayak listrik, karena kan Iya. hidupnya dari listrik. Tegangan soalnya. Dan ya mungkin kalau ya orang pemain kompetisi pasti udah tahu lah, vital banget nih kalau masalah voltase turun aja itu bisa geser lah apa segala macem gitu. Oke. Sekarang Jadi yang tadi gue bilang di saat voltase rendah kan wattnya juga lebih kecil tuh. Ya otomatis kan lu harus butuh speaker atau amplifier lu efisiensinya tinggi. Jadi di saat dia voltasenya rendah, wattnya itu harus cukup buat ngedorong seluruh sistem di mobil lu gitu. Jadi bisa optimal nggak gitu. Oke. Jadi sistem mobil lu harus efisien. Ini dia belum planning ganti aki kali ya? Mungkin belum planning, ya nggak tahu. Tapi selama masih bisa jalan. Iya, dia lu belum aki yang belum maksimal. Aki yang belum maksimal. Maksudnya tegangan lu aja ini belum maksimal aja. Hasil suaranya kayak begini gitu kan? Iya. Apalagi udah maksimal. Udah datang ke progresif. Yuk kita dengerin yang lain. Apa tuh?
lagu loh gue dengerin ya. Biasa setengah gue udah stop. Anjir. Itu ketokannya apa ya? Kok kayak analog deh. Pas gue geber mic-nya clipping nggak? Nggak. Itu Pas gue geber kan lebih lebih open lagi. Lebih open. Stagingnya lebih gede. Lebar lagi. Makanya kan gue kaget tadi, tungtak. Aduh, lu nggak tahu deh, dapet apa enggak sama mic-nya gue ini? Karena tadi tuh ada permainannya tuh, getoknya ketukannya tuh tek tek tek. Itu yang gue kaget, makanya gue melotot nih. Sound stagingnya tuh berasa kayak deep. Lebarnya juga kayak analog ya? Iya. Mungkin sosnya CD lo. Dapatnya mungkin dari ini sih, dari apa? Amplinya sih. Ampli susah nggak sih carinya sekarang kayak gitu? Saya masih ada, cuma ya kalau bilang susah gampang. Karena apa? Barang banyak, cuma yang bisa ngehandle atau yang bisa tuning sedikit. Bukan masalah bisa handle, bisa tuning. Jeroannya. Oh. Jeroannya masih asli nggak? Oh iya. Kalau jeroannya udah iya di kanibal. Kapasitornya surong kan beda. Mungkin kalau yang pernah main crossover tahu lah kapasitor surong, kapasitor murah. Iya. Jadi kalau kapasitornya kayak komponen dalamnya pun udah bukan asli US punya, ya beda. Ya warnanya itu beda. Gue bukan ngebagus-bagusin, tapi ya ini real yang apa yang gue dengerin gitu loh. Ya kalau dibilang salah, nggak mungkin dong kayak gitu suaranya analog. Ya gue denger kayak analog gimana dong? Ya gimana ngomongnya? Ya sorry kalau salah, karena ya apa yang gue denger gue berkomentar gitu. Tapi kalau misalkan audio lovers mau berkomentar, silakan berkomentar lah yang membangun gitu loh. Soalnya kalau misalkan gimana ya, ini jadi curahan hati bang. Jadi gini loh, kalau misalkan ada satu toko atau satu workshop yang dikomentarinnya itu negatif mulu gitu loh, kita kan sebagai media juga nggak enak gitu coy. Kita kan jadi media itu jadi nggak enak gitu lah. Aduh kan tugas kita media itu kita kan membangun workshop itu agar industri audio itu nggak mati gitu loh. Karena gimana ya, pemain baru banyak, tapi yang real installer yang bener-bener ngerti barang dan produk itu sedikit. Pemain audio banyak, cuma orang pasang orang udah cuma ganti speaker aja nih tanpa prosesor itu bilang gue udah ganti audio gitu loh. Jadi memang zaman dulu sama zaman sekarang kan beda gitu loh. Maksud gue, kalau zaman dulu itu kan pakai crossover, pakai yang mainin pakai potensio gitulah. Untuk atur frekuensi itu paling cuma berapa sih? Nggak sampai 12 ya nggak salah. Nggak sampai 12 no. Nah sekarang kan udah ada zamannya prosesor yang untuk ngerti main begitu aja tuh cuma sedikit gitu loh. Suaranya naik dikit dibilangnya bagus, padahal yang bener itu suara nggak kayak gitu, lu nggak nikmatin gitu loh dengernya. Dan di sini tuh gue nikmatin suaranya dari beberapa lagu gitu loh. Nah gitulah. Ya sekarang kita yang ada voice-nya, ada male-nya atau female, terserah.
Ini lu bodinya tuh bodinya lu kelihatan loh. Jadi lagunya jadi soulnya hidup loh. Gue nggak tahu apa mereka main live atau apa gitu lo, gitar listriknya tuh stringnya lu kebaca. Nah kalau misal moga aja kedapet ya dari mic gue tuh kerekam gitu, karena di tengah itu kayak ada bunyi gresek gitu. Gue nggak tahu itu alat musik apa, tapi perkusi mungkin perkusi atau apanya gitu. Dia itu ada di belakang GoPro gue yang rada jauh gitu loh, di belakang sana. Lu sampai detailnya itu kedengeran gitu loh. Pasti kan pasti ada stigma kayak begini. Lu posisi Twitter aja nggak beres, mestinya kan ngadep nyentor ke muka, mesti ya buktinya nih soalnya keluar kok entry level. Keluar kok bodinya ya bilang lu lebay. Gua nggak lebay, gue berasa. Gimana gue berasa kalau gue bilang jelek, mimik muka gue pasti ketahuan gitu loh. Gimana ngomongnya ya? Wah udah deh, buat audio lovers nih ya, yang di bilangan lu Jakarta Selatan kan ya, lu ke daerah Jakarta Selatan, lu bisa langsung datang ke Progressive Auto Sound. Alamatnya ada di bawah, Instagramnya ada di bawah, YouTube-nya juga ada di bawah. Silakan cek, silakan konsultasi. Lu tanya-tanya dulu, lu bawa mobilnya langsung lu gerebek ke tempatnya, terserah deh. Kontaknya ada di bawah, silakan telepon gitu loh. Nah, gue juga pengen pesan sama audio lovers, please hasil audio itu seperti apa? Tolong berkomentar di bawah. Dan ingat ya, berkomentar itu yang membangun. Jadi kita sama-sama itu bangun industri audio mobil lagi di Indonesia. Di Indonesia itu kita bangun lah gitu. Tapi berkomentar lah yang membangun. Mau sharing silakan. Kan bawah ada kolom komentar gitu loh. Oke audio lovers, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel gue sama di channelnya Jeki di Progressive Auto Sound. Gue pamit ya. Bye bye. Bye.